Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Rizaldi dengan NIM 20061008 akan mempresentasikan laporan analisis struktur rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas 10 kali 9 sebagai prasyarat tugas akhir dari mata kuliah analisis struktur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fajri Yusmar STMT. Nah, pada kali ini topik ulasannya terbagi menjadi 5 macam. Nah, masuk pada topik ulasan pertama, yaitu pemodelan struktur. Pemodelan struktur dari rumah 2 lantai ini sendiri, pada model struktur utama, pemodelan ini adalah rumah 2 lantai untuk rumah tinggal. Pada lantai 1 terdapat teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, garasi, ruang makan, WC atau kamar mandi yang pertama, dapur, kemudian WC 2, kemudian ada kantor utama. Kemudian pada lantai 2 terdapat balkon, ruang keluarga, kamar tidur, WC, tempat jemuran, WC, kamar tidur dengan total luas denahnya itu 10 kali 9 meter. Bisa teman-teman lihat ini merupakan bentuk dari denah lantai 1 dan lantai 2 dari rumah 2 lantai tersebut. Nah, ini merupakan bentuk potongan dari AA dan juga bentuk dari pemodelan 3 dimensi dari SAP. Nah, untuk tinggi dari rumah 2 lantai ini total luasnya itu 7,5 meter, yaitu 4 meter pada lantai pertama dan 3,5 meter untuk lantai kedua. Kemudian untuk tumpuan yang digunakan pada struktur ini adalah tumpuan jepit. Bisa teman-teman lihat di sini merupakan bentuk dari tumpuan jepit dari rumah ini. Kemudian selanjutnya pada topik ulasan kedua kita masuk pada material struktur. Nah, untuk material struktur sendiri kita akan membahas 3 topik ulasan. Yang pertama itu ada material struktur utama. Material struktur utama terbagi menjadi beton K175 tulangan diameter besar dari 12 mm, tulangan diameter kecil dari 12 mm. Kemudian pada topik ulasan kedua itu frame material struktur, itu ada balok 2030, balok 2530, kolom 1212, kolom 2530, ring balok 2030, bak lantai 12 cm. Kemudian ketiga ada material struktur atap. Atap yang digunakan di sini adalah dak beton dengan menggunakan material beton K175 dengan tebal plat betonnya itu 80 mm. Masuk pada struktur yang pertama. Untuk beton K175 tipe materialnya ini yaitu konkret dengan modulus elastisitas 19500 MPa dengan angka Poisson 0,15, berat jenis beton 2400 dan tegangan leleh 175. Bisa teman-teman lihat ini merupakan gambar dari material K175. Kemudian selanjutnya ada baja tulangan dengan diameter lebih dari 12 mm. Tipe material yang digunakan pada tulangan diameter besar dari 12 mm ini adalah rebar. Kemudian modulus elastisitasnya itu 210.000 N per meter milimeter kubik. Angka Poisson betonnya 0,3, berat jenis beton 7850, tegangan leleh atau FV 390 dan tegangan ultimate-nya 530. Nah, ini merupakan gambar dari material struktur utama dari baja tulangan yang diambil dari SAP. Kemudian pada material struktur utama yang terakhir itu ada baja tulangan dengan diameter kurang dari 12 mm. Tipe material itu sama dengan diameter yang besar dari 12 mm. Bedanya di sini tegangan lelehnya menggunakan 240 N per milimeter kubik dan tegangan ultimate-nya 370 Newton per milimeter kubik. Nah, dan ini merupakan bentuk SAP dari material struktur utama dari baja tulangan dengan diameter kurang dari 12 mm. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan kedua yaitu frame material struktur utama. Frame material struktur utama ini yang pertama ada balok 2030. Material yang digunakan beton K175, tingginya 300 mm, lebarnya 200 mm. Tulang utamanya diameter besar dari 12
12 mm, tulangan sengkangnya diameter kurang dari 12 mm. Kemudian semot beton yang digunakan adalah 20 mm, dan ini merupakan bentuk sub 2000 dari material struktur utama dari balok 2030. Kemudian yang kedua ada balok 2550, material yang digunakan itu sama dengan balok 2030, itu beton. Bedanya di sini tinggi dan lebarnya. Yaitu kalau tinggi 2050 di sini menggunakan tingginya 500 mm, lebarnya 250 mm. Kemudian selanjutnya kolom 12-12, material yang digunakan juga beton K175, tingginya itu 120 mm, lebarnya 120 mm. Tulangan utama dan tulangan sengkang juga sama dengan material sebelumnya. Nah, ini begini bentuk dari material sub pada aplikasi sub. Nah, seperti ini. Kemudian ke frame material struktur utama yang keempat ada kolom 2530. Material yang digunakan juga beton K175. Tinggi di sini 300 mm dan lebarnya 200 mm. Kemudian tulang utama sengkang dan semua betonnya juga sama dengan material sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada ring balok 2030. Material yang digunakan beton K175, tinggi lebarnya itu 300 mm dan lebar 200 mm. Dan untuk selanjutnya juga sama dengan material sebelumnya. Dan ini merupakan bentuk dari material sub pada 2000. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir itu plat lantai 12 cm. Material yang digunakan itu beton K175 dengan tebal 120 mm atau 120 cm. Nah, seperti ini ya bentuk dari sub material utama pada plat lantai 12 cm. Kemudian kita masuk pada material struktur atap. Atap yang digunakan pada struktur ini adalah atap dak beton. Jadi atap dak beton ini menggunakan material konkret. Kemudian modulus elastisitasnya itu 19500 MPa. Angka pusaran betonnya 0,15. Berat jenis beton yaitu 2400, tegangan nilainya 175, tebal atap dak betonnya itu 80 mm. Nah, seperti ini gambar atap dak beton dari sub 2000, dan ini juga merupakan bentuk material dari sub 2000 untuk material struktur atap. Kemudian kita masuk pada topik pelajaran yang ketiga, itu ada pembebanan struktur. Pembebanan struktur sendiri membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu beban mati SIDL pada dinding, kemudian pembebanan pada plat lantai, kemudian pembebanan pada dak beton, kemudian pembebanan kombinasi, itu combo 1. Yang pertama itu beban mati SIDL pada dinding. Nah, beban mati berat dinding di sini per meter kuadratnya itu 250 kg per meter kuadrat. Jadi di sini kita mendapatkan bebannya itu berdasarkan bentangnya. Jadi rumusnya itu kita cari dulu untuk tinggi rumahnya. Tinggi rumah lantai yang kita analisis adalah pada lantai kedua. Jadi dikurang dengan tebal plat, jadi 3,5 meter itu sebagai tinggi rumah pada lantai 2, dan 0,2 itu tebal platnya, jadi 3,3. Nah, baru kita kalikan, kita analisis dengan berat dinding per bentangnya. Contohnya bentang 3,5, berarti 3,5 dikali 3,3 dikali dengan berat dinding 250 kg per meter kuadrat. Jadi dapat hasilnya 2887,5 kg per meter kuadrat. Begitu seterusnya, tergantung bentang kita berapa. Jadi seperti itu untuk mendapat. Jadi seperti itu perhitungan untuk mendapatkan berat dinding SIDL pada beban mati SIDL pada dinding. Kemudian kita masuk pada beban SIDL pada plat lantai. Nah, beban SIDL ini, berat keramik per meter kuadratnya itu 17 km per meter kuadrat, dan berat spesi semen 3 cm yaitu per meter kuadrat itu sama dengan 63, dan berat plafon per meter kuadrat itu 11 kg. Jadi untuk beban
total beban SIDL pada plat lantai yaitu dijumlahkan semuanya, itu 17 tambah 63 tambah 91 tambah 11 berarti 51 kg per meter kuadrat. Nah, begini bentuk tampilan beban SIDL pada plat lantai pada SAP 2000. Nah, kemudian masuk pada beban hidup LL pada plat lantai. Beban hidup sendiri merupakan beban yang sifatnya dapat berubah-ubah atau bergerak sesuai dengan penggunaan bangunan yang bukan bagian dari konstruksi bangunan. Maka diasumsikan beban hidup pada plat lantai ini adalah 150 kg, itu beban orang dan juga masuk beban lainnya. Kemudian kita masuk pada pembebanan pada atap dak beton. Pembebanan pada atap dak beton ini itu adalah beban hidup dan beban SIDL atau beban mati. Beban hidup yang pada atap dak beton ini yang pertama ada beban air yaitu 5 kg per meter dan beban orang 150 kg. Jadi total beban hidup pada atap dak beton ini adalah 150 ditambah 5 kg per meter. Jadi totalnya 155. Nah, seperti ini bentuk beban hidup pada aplikasi SAP. Kemudian masuk pada pembebanan yang terakhir, itu pembebanan kombinasi. Pembebanan kombinasi yang kita gunakan pada struktur sini adalah 1,2 DL atau beban mati, kemudian 1,2 SIDL, kemudian 1,6 LL. Kemudian kita masuk pada topik ulasan yang keempat, itu analisa struktur. Pada analisa struktur ini kita akan membahas 3 topik ulasan. Yang pertama ada deformasi, yang kedua ada reaksi perletakan, kemudian ada gaya dalam. Gaya dalam itu sendiri ada gaya aksial, gaya geser 22, gaya geser 33, gaya translasi, gaya momen 22, gaya momen 33. Nah, masuk pada analisa struktur yang pertama, itu deformasi. Deformasi merupakan lendutan yang terjadi pada struktur akibat adanya perubahan gaya dari luar maupun dalam yang bisa saja terjadi pada kolom ataupun balok. Dari gambar di samping dapat kita simpulkan terjadi deformasi atau delendutan paling parah yaitu pada objek 26. Nah, di sini ya, pada objek 26 itu terdapat pada titik ini. Jadi dengan U1-nya 0,0349 mm, U2-nya itu 0,1183 mm, U3 itu min 0,653 mm dan R1-nya itu 0,00017 dan R2-nya 0,00132 dan R3-nya itu min 0,000596. Kemudian reaksi perletakan. Reaksi perletakan merupakan gaya yang bekerja pada struktur balon dan kolom. Secara umum, reaksi perletakan merupakan ilmu yang mempelajari keseimbangan semua beban yang bekerja pada beban struktur akhirnya dilimpahkan ke perletakan yang segera akan memberikan respon gaya-gaya reaksi untuk mempertahankan keseimbangan. Fungsi utama dari perletakan ini merupakan untuk menjaga kestabilan dari struktur itu sendiri. Kemudian kita masuk pada analisa yang selanjutnya, itu gaya dalam. Gaya dalam ini yang pertama ada gaya aksial. Gaya aksial merupakan beban sejajar dengan sumbunya atau gaya yang bekerja pada pusat aksis dari elemen tersebut. Gaya aksial adalah gaya yang bekerja di sepanjang momen. Nah, begini bentuk 3 dimensi dari gaya aksial pada SAP 2000. Nah, untuk gaya aksial positif maksimum pada balok yaitu 39,5 kg, yaitu terletak pada bentang 3,5 meter. Kemudian gaya aksial negatif maksimumnya yaitu sebesar min 34,75 kg, itu terletak pada bentang 1,57. Kemudian gaya aksial positif maksimum pada kolom yaitu sebesar 563,84 kg, yaitu terletak pada bentang 3,5 meter. Kemudian gaya aksial negatif maksimum terletak pada kolom yaitu sebesar min 11,3999,25 kg, itu terletak pada bentang 4 meter. Nah, kemudian kita masuk pada gaya geser 22. Gaya geser merupakan gaya yang tegak lurus dengan elemen struktur. Pada pemodelan struktur kali ini adalah struktur 3 dimensi, maka dari itu gaya geser yang terdapat pada struktur tersebut ada gaya geser 22 dan gaya geser 33. Nah, begini bentuk
bentuk paparan 3 dimensi dari gaya geser 22, yaitu menggunakan sumbu lokal X dan Y. Nah, ini merupakan gaya geser yang positif negatif belum besar, yaitu min 7,386,23 dan itu terletak pada bentang 3,5, dan gaya geser 22 positif terbesarnya itu 7065,48 terletak pada bentang 2,5. Kemudian lanjut pada gaya dalam selanjutnya, yaitu gaya geser 33. Gaya geser 33 gaya geser yang terletak pada bidang sumbu lokal 1 dan 3 atau sumbu lokal X dan Z. Nah, seperti ini ya gambaran untuk 3 dimensi dari gaya dalam. Gaya dalam itu gaya geser 33. Untuk gaya geser 33 itu sendiri, gaya geser negatif terbesarnya yaitu min 180,83 terletak pada bentang 3,5, dan gaya geser 33 yang positif terbesarnya yaitu sebesar 187,49 kg, itu terletak pada bentang 3,5 meter. Kemudian selanjutnya ada gaya translasi. Gaya translasi merupakan gerakan dalam arah mendatar, horizontal, vertikal, perpindahan atau transformasi atau gabungan dari keduanya. Gaya translasi merupakan gaya rotasi yang bekerja pada struktur atau gaya putar yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, untuk gaya dalam tersendiri, gaya untuk positif negatif terbesarnya yaitu min 182,89 kg terletak pada bentang 1 meter, dan gaya translasi positif terbesarnya terletak sebesar yaitu 241,77 kg pada bentang 3 meter. Kemudian gaya momen, kemudian masuk pada gaya dalam selanjutnya, gaya momen 22. Gaya momen 22 ini gaya dalam yang menahan lentur sumbu batang. Gaya momen 22 ini terletak pada sumbu lokal 2. Nah, seperti ini bentuk dari gaya momen 22 3 dimensi dari SAP 2000. Kemudian untuk gaya momen 22 itu sendiri, negatif terbesarnya yaitu min 354,28 kg pada bentang 3,5, dan gaya positif terbesarnya yaitu sebesar 321,84 kg pada bentang 4 meter. Kemudian selanjutnya gaya momen 33 merupakan gaya momen lentur yang terletak pada sumbu lokal 3. Nah, ini merupakan bentuk positif dan negatif yang terbesarnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu desain beton bertulang. Nah, ini merupakan bentuk desain beton bertulang dari SAP 2000 pada rumah 2 lantai kita. Nah, bisa dilihat disimpulkan bahwasanya masih dalam rentang warna hijau yang masih masuk ke dalam, yang diartikan keadaan struktur masih aman. Namun pada struktur kolom ada yang warna oranye, berarti masih bisa dikatakan aman. Namun masih ada beberapa bagian struktur yang mengalami overstress, yaitu 1, 2, 3, 4 yang mengalami overstress, yaitu dengan kode 0,5, yaitu pada kolom 12 itu atau kolom anak. Nah, untuk desain analisisnya itu kita ada 5 tadi ya. Yang pertama ada pendulangan balok 2550. Untuk mencari pendulangan balok 2550 itu terletak pada ini. Ini merupakan bentuk dari pendulangan balok 2550. Nah, untuk rumusnya itu sendiri kita menggunakan tulang pokok kiri atas, kiri bawah, dan selanjutnya. Kiri atasnya ini ya, 636. Jadi masukkan ke dalam rumus 636 dibagi 1/4 pi kali diameter. Diameter yang kita gunakan pada pulangan balok 2550 ini merupakan 16. Jadi dapat hasilnya 3,16. Jadi dari pokok untuk tulangan pokok kiri atas yaitu 4 buah tulangan. Nah, begitu selanjutnya. Untuk kiri bawah yaitu 315, tengah atas 196. Nah, kita tinggal memasukkan pada rumus yang ada. Kemudian selanjutnya, ini merupakan bentuk dari tulangan tumpuan kiri. Nah, tumpuan kiri ini datangnya dari tumpuan kiri atas dan bawah tadi. Nah, ini maksudnya
eh, ini merupakan 4 buah diameter dengan 4 buah tulang sengkang dengan diameter 16 tadi ya. Dan ini juga 2 buah tulangan sengkang diameter tulangan pokok dengan diameternya itu 16. Nah, begitu juga untuk mencari tulangan sengkangnya. Tulangan sengkang kiri di sini rumusnya AVI per AS. Untuk diameter kita gunakan yaitu 8. Jadi rumusnya 2 kali 1/4 pi kali diameter dibagi 0,359. Begitu seterusnya untuk penulangan balok 2550. Nah, untuk penulangan balok 2030 juga sama. Kita tinggal hanya memasukkan nilai yang terbesar dari peluangan balok 2030. Nah, di sini saya dapatkan yang paling besarnya itu 482 dan 313 pada tulangan kiri atas dan bawah. Nah, untuk diameter yang kita gunakan yaitu 16. Nah, begini paparannya. Jadi untuk tulangan kiri atas 3 buah, tulangan kiri bawah 2 buah, dan begitu seterusnya pada tulangan balok 2030. Nah, ini merupakan bentuk tulangan reng balok dari tulangan balok dari 2030 ya. Nah, untuk tulangan sengkangnya itu juga kita menggunakan diameter 8. Dan selanjutnya untuk tulangan reng balok pada 2030. Nah, itu juga sama, kita cuman hanya mencari bagian nilai terbesar dari tulangan reng balok pada 2030. Juga sama seperti yang tadi, kita menggunakan diameter 16. Nah, selanjutnya yang keempat ada yang kemudian selanjutnya. Nah, seperti ini bentuk dari reng balok 2030 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tulangan kolom 2530. Untuk tulangan pokoknya itu rumusnya AS rek bagi 1/4 pi kali diameter kuadrat. Untuk diameter kita gunakan yaitu diameter yaitu 16. Jadi yang kita cari bagian nilai terbesar. Nah, di sini ya. Yang terbesar di sini juga berarti 750 bagi 1/4 pi kali 16 kuadrat. Jadi dapatnya 3,73 yaitu 4 buah tulangan. Itu 2 atas dan 2 bawah. Itu 2 atas pada bagian lantai 1 dan 2 bawah pada bagian lantai 2. Nah, ini merupakan bentuk tulangan dari kolom 2530. Kemudian selanjutnya ada tulangan kolom 12 yaitu kita juga menggunakan diameter 16. Kita juga mendapatkan nilai yaitu 4 buah tulangan, itu 2 atas dan 2 bawah. Nah, begini bentuk dari tulangan kolom 12 yang dibuat melalui aplikasi AutoCAD. Nah, mungkin sekian paparan laporan analisis struktur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.